Bapak sebagai warga Kota Losmame pernah nggak dipanggil oleh wali kota? Udah saya Pak, udah saya jumpai Bapak Usuk, wakil kepala pengadilan wakil Wali kota. Losmame. Jadi saya tanya sama beliau, Pak, tolonglah Bapak periksa dokumen-dokumen yang ada di tangan saya. Dia periksa semuanya, dia bilang ini memang dokumen ini memang kalau saya lihat memang udah benar ini. Terus apa dia jawab? Nah, dia jawab, tunggu, kalau ditabrak oleh anak babi, jangan lapor kepada induknya babi. Oh gitu. Maksudnya apa nih? Enggak, kalau dalam bahasa Aceh Pak, kalau dalam bahasa Aceh, menyoipo ke dia nebui, ke dia mengadu pak mabui. Nah itulah jawaban beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, berbagai fakta, data, dan peristiwa terjadi. Media mainstream, bahkan media sosial, melihatnya dari satu sudut, tapi kami mengungkapnya dari sudut yang berbeda. Ikuti sisi lain di channel YouTube Saleh Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, sejak 30 tahun yang lalu, Tengku Imran Amin bin Muhammad Amin Makam, 54 tahun, warga Banjarmasin, Kecamatan Banda Sakti, Kota Losmame, terus mencari keadilan. Ini terkait dengan hak kepemilikan tanah atau ahli waris 2.700 meter tanah milik keluarga mereka atau ayah mereka yang kini dalam status sengketa atau telah beralih tangan. Bahkan di lokasi tersebut sudah terpasang pengakuan sepihak bahwa tanah ini adalah milik Pemko Losmame, dan di atas tanah tersebut sudah dibangun beberapa unit rumah komplek Kejaksaan Negeri Losmame. Bagaimana sebenarnya proses yang begitu cepat terjadi tanpa ada sepengetahuan ahli waris? Apakah ahli waris merasa dirugikan? Kami telah mengundang Tengku Imran M. Amin bin Muhammad Amin Makam untuk menggali lebih dalam dari sisi ahli waris. Assalamualaikum Tengku Amin. Waalaikumsalam. Tengku, bagaimana perasaan Tengku ketika Tengku tahu bahwa tanah milik orang tua Tengku sudah beralih tangan? Semenjak waktu pertama kali kami kuasai tanah itu, sudah beberapa tahun kami kuasai tanah, bahkan sudah kami tanam pohon kelapa, bahkan kelapanya ingin untuk berbuah. Tiba-tiba datang daripada pihak keluarga tergugat menghancurkan dan menebang semua tanaman yang kami tanam. Siapa keluarga tergugat itu? Keluarga tergugat Tinoval. Anaknya T. Husin Sedi. Terus? Jadi kemudian kami melapor ke Kapolres. Ternyata hasil daripada laporan kami, Kapolres bilang bahwasanya tidak ada pasal. Nah, jadi terus kami mencari keadilan sampai sekarang insya Allah belum ada keadilan. Belum ada keadilan. Tapi waktu kami datang ke kantor pengadilan Losmame, saya tanya langsung kepada Bapak Indrawaldi waktu itu, kepada pengadilan Losmame. Kami tanya kepada beliau, apakah Pak tanah itu sudah dieksekusi oleh pengadilan atau tidak? Beliau jawab, kalau seandainya ingin untuk kami lakukan suatu eksekusi tanah, kami panggil kedua belah pihak kemari. Ya, kami panggil pihak penggugat dan pihak tergugat, duduk di depan kami dan tanda tangan di atas materai 36.000 sampai 3 kali. 3 kali kami panggil kemari, tidak ada lagi cekcok, baru tanah itu kami eksekusi. Saya bilang sama beliau, jadi kalau itu jawaban Bapak, sama kami tidak ada pegangan. Nah, dia tanya sama saya, Bapak masih hidup? Masih, saya bilang. Nah, kalau Bapak masih hidup, tolong bikin surat. Saya bikinlah surat untuk surat pernyataan, surat pertanyaan ayah Bapak ke kantor pengadilan, apakah tanah itu sudah dieksekusi atau belum. Tanggal 25 saya kirim surat, 26 dibalas oleh pengadilan. Tahun berapa itu? Tahun kalau nggak salah saya sekitar tahun 2014. Oke. 2014. Terus apa isinya, balasannya? Isinya yang bisa saya baca isinya, menurut data yang ada pada kami, tanah tersebut belum pernah dilaksanakan eksekusi.
Jadi terus saya mencari keadilan sampai saya dihukum 2 kali, Pak. Kenapa, Bapak? Gara-gara saya menguasai tanah. Oh gitu. Tuduhan kepada Tengku. Tuduhan kepada saya gara-gara saya menguasai tanah hak milik orang lain. Yang berarti Tengku dilapor waktu itu. Dilapor Oleh Noval. Lalu proses hukum. Proses hukum saya ditangkap oleh polisi, datang polisi hari itu ke rumah, bahkan termasuk Kasat Reskrim yang datang ke rumah. Masih ingat siapa Kasat Reskrim ketika itu? Waktu itu masih ingat saya, kalau nggak salah saya waktu itu Budi. Oh, Budi Nasuha bukan? Budi Nasuha ya. Oh, Budi Nasuha. Datang ke rumah, diambilnya saya, bawa ke kantor Kapolres sampai 1 malam saya di situ. Besoknya sidang. Oh, langsung sidang? Langsung sidang. Jadi Diambil malam saya ditangkap, tidur 1 malam saya di kantor Kapolres beserta dengan adik saya, ada 2 orang, yang perempuan Salmiah sama Nur Hasidah. Kemudian pagi kami di sidang. Waktu itu beliau Bapak Junaidi yang kuasa hukum kami belum datang dia ke pengadilan. Pas waktu hari sidang dia datang ke pengadilan, termasuk dia juga ditangkap. Berapa kali Bapak ikut sidang? Kalau sidang hari itu cuma 1 kali, Pak. 1 kali langsung diputuskan. Bapak bersalah. Ya, saya bersalah. Berapa dihukum? 3 bulan, Pak. 3 bulan. Ya. Waktu itu Bapak di sel di mana? Di lembaga Lus Mawai. 3 bulan. 3 bulan. Terus keluar. Nah, sesudah tahun 2011 saya masuk sekali. 2018 sekali lagi. Kenapa dulu masuk? Kuasai tanah juga, Pak. Kuasai tanah juga. Dilapor oleh orang yang sama juga. Orang yang sama juga. Itu prosesnya bagaimana? Diambil juga oleh polisi. Diambil juga oleh polisi. Langsung besoknya di sidang. Siapa yang tangkap Bapak waktu itu? Mantu masih Budi Nasuha. Oh, masih Nasuha. Jadi diputuskan berapa lama waktu itu? Diputuskan 3 bulan. 3 bulan juga. Nah, 2 kali Bapak dihukum dalam satu objek yang sama. Sebenarnya gimana perasaan Bapak ini? Ya, kalau di sana saya kan sedih, Pak. Ya. Sedih saya mengingat kenapa saya bisa dipenjara, sedangkan yang saya kuasai tanah orang tua saya sendiri. Oleh pengadilan belum pernah dilaksanakan eksekusi. Dan bahkan diminta eksekusi oleh anak daripada tergugat, oleh pengadilan menolak permohonan eksekusi. Jadi tanah belum pernah dieksekusi oleh pengadilan, kepada anak tergugat ditolak eksekusi. Kenapa saya ini bisa dipenjara? Nah, sekarang bagaimana tanah milik orang tua Bapak, M. Amin Makam tadi itu, bisa beralih ke tangan apa tadi? Siapa? Tanah. Kan tanah Bapak ini. Ya. Ahli waris Bapak. Ya. 2.700 meter. Ya. Bisa beralih tangan ke yang lain, gimana ceritanya? Yalah, dia bikin sertifikat, Pak. Dia bikin sertifikat, bahkan jauh-jauh sebelum sertifikat itu keluar, Bapak Junaidi selaku kuasa hukum kami telah juga menyurati BPN. Nah, itu sebelum keluarnya sertifikat. Jangan dulu sertifikat karena tanah masih dalam keadaan sengketa. Jadi tidak ada tanggapan sama sekali dari BPN. Nah, maksud saya kenapa ini kan tanah dari orang tua Tengku, kenapa bisa diakui menjadi tanah Tengku Noval? Ya, kalau memang dia akui tanah daripada bapak dia, itu kan masalah diakui tanah saudara Tinoval itu karena memang dari hasil daripada gadaian itu, Pak. Karena orang tua kami menggadaikan tanah kepada Cut Taibah binti Ampun Muda, istri daripada Teusen Saidi. Jadi digadaikan tanah itu kalau nggak salah saya sekitar tahun 68. Ada surat gadai? Kalau surat gadai waktu hari terjadinya pengukuran tanah di kebun, ditanya surat gadai oleh bapak saya, dibilang oleh Husain Saidi surat gadai itu telah dikembalikan kepada Mukim Umar. Mukim Umar itu siapa? Mukim Umar Mukim dulu, Pak. Mukim, nggak bisa lah itu. Berarti Husain Saidi itu juga nggak mengantongi. Ada dia kasih nampak surat jual belinya, Pak. Bukan, maksudnya surat utang piutang tadi. Gadai, nggak ada kan? Nggak ada. Jadi dia nggak bisa klaim juga lah. Ya. Nah, terus? Jadi lantaran bapak saya tidak menjual tanah itu kepada Husain Saidi karena sudah dikasih nampak surat jual beli, makanya orang tua kami gugat ke pengadilan tahun 92. Dibawalah surat jual beli itu oleh pengadilan negeri Semai ke forensik Medan. Jadi ternyata hasil daripada pemeriksaan forensik dikatakan non identik. Artinya palsu. Oke. Itu yang menarik gitu kan. Artinya dulu menyangkut masalah apa tadi? Gala. Dari Gala tiba-tiba muncul surat jual beli. Setelah dibawa ke Medan forensik ternyata palsu. Menurut polisi. Ya. Lalu
Jadi hasil palsu surat itu bukan 1 kali Pak, 2 kali hasil surat itu palsu. Jadi tahun 96 orang tua kami melapor Cut Taibah binti Abdul Muda ke Kapolres. Dalam dugaannya untuk pemalsuan tanda tangan. Pemalsuan, ya. Diambil sekali lagi surat itu oleh Kapolres, dibawa ke Forensik Medan. Itu kami sudah cek langsung ke kantor forensik. Bahkan saya jumpai langsung kepala forensik. Nah, saya tanya sama Bapak kepala forensik, apakah bisa dalam satu pemeriksaan 2 nama forensik? Itu mustahil katanya. Nah, dia periksa, ternyata yang pertama dibawa oleh pengadilan, yang kedua dibawa oleh polisi. Jadi kedua-dua hasil pemeriksaan surat itu katanya DUF. Jadi saya tanya, apa itu DUF Pak? DUF itu menurut kami di forensik dokumen palsu. Oh, ini Tengku udah menguasai juga tuh ya. Sayanya nih nggak paham nih. Ini Tengku canggih juga nih. Terus? Nah, jadi saya tanya, jadi kalau surat itu palsu Pak, saya tanya, di mana ada negara yang sah transaksi dengan uang yang palsu? Itu di luar daripada ranah kami Pak Ustadz. Di luar daripada ranah kami. Pulang aja Pak Ustadz ke Aceh, bilang saja Pak Ustadz sudah ke Forensik Medan, dan 2 kali pemeriksaan itu hasil daripada pemeriksaan forensik itu tuh polisi di Aceh sudah tahu. Oke. Sehingga Bapak kembali tadi ditangkap. Baca modus baru lurus. Nah, sekarang sebagai ahli waris, harapan Bapak seperti apa? Kalau harapan saya harapkan kepada pemerintah supaya begini Pak, janganlah dulu mengambil kepunyaan orang dengan tanpa alasan yang benar. Nah, jadi kalau memang itu benar-benar milik daripada Pemkolo Sumawe, itu juga saya merasa heran karena pada waktu orang tua saya menggugat dulu bukan atas nama Pemkolo Sumawe, yang digugat orang tua saya adalah Di Husin Saidi. Jadi kenapa sekarang ada plang di situ, tanah itu milik Pemkolo daripada Sumawe? Itu heran juga saya Pak. Ya, cepat gitu ya. Ya, dengan cepat begitu. Cepat beralih gitu ya. Ya. Dulunya persoalan dengan Husin Saidi, kok tiba-tiba dengan Pemko. Dengan Pemkolo Sumawe. Bapak sebagai warga Kota Losmawe pernah nggak dipanggil oleh wali kota? Udah saya Pak, udah saya jumpai Bapak Usuk, wakil kepala pengadilan, wakil Wali Kota Losmawe. Jadi saya tanya sama beliau, Pak, tolonglah Bapak periksa dokumen-dokumen yang ada di tangan saya. Dia periksa semuanya, dia bilang, ini memang dokumen ini, memang kalau saya lihat memang udah benar ini. Nah, saya bilang sama beliau, Pak, kalau Bapak bilang sudah benar, cobalah Bapak selesaikan masalah ini di sini. Karena di kantor Bapak ini ada kabak hukum, ada kabak pemerintahan. Terus apa dia jawab? Nah, dia jawab, tunggu, kalau ditabrak oleh anak babi, jangan lapor kepada induknya babi. Oh gitu. Maksudnya apa itu? Enggak, kalau dalam bahasa Aceh Pak, kalau dalam bahasa Aceh, munyoipo delian nebui, bete yang mengadu pak mabui. Nah, itulah jawaban beliau. Sampai saya ketawa. Udahlah kalau kayak gitu Pak, jadi kalau nggak bisa saya proses, ya sudahlah Pak. Makanya disurati oleh Bapak Junaidi, saya langsung yang antarkan surat. Waktu beliau kirim surat dari Jakarta kemarin, saya antarkan langsung kepada Pemkolo Sumawe. Sampai sekarang tidak ada jawaban. Tidak ada respon. Tidak ada respon. Bapak sebagai Tengku Imum, Ustadz Dulu Pak, dulu saya. Oh dulu, warga Teluk Sumawe, kecewa nggak Bapak dengan Paling kecewa saya dengan pemerintah Pak. pemerintah mana nih? Pemerintah Pemkolo Sumawe. Karena begini, di dalam proses penegakan hukum ini ada di anak tiri dan di anak kandung kami. Baik, Pak Imran, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa terus Bapak terus berjuang ya, mempertahankan hak, berjuang untuk mempertahankan hak ini merupakan kewajiban kita, ya kan? Malah dalam agama disebut jihad. Maaf. Sahabat, sisi lain, pemerintah seharusnya melindungi rakyatnya. Pemerintah seharusnya memberikan porsi yang sama kepada rakyatnya. Bukan sebaliknya, justru pemerintah yang menggerogoti lahan rakyatnya. Di manakah sebenarnya hak dari Tengku Imran Amin bersama ahli waris untuk dilindungi? Begitulah kondisi hari ini. Mudah-mudahan cepat atau lambat Tengku Imran Amin bersama ahli waris lainnya akan mendapat kepastian hukum.
Terima kasih, sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.